Baiklah, materi pertama yaitu pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, setiap penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Kemudian, pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda-beda. Setiap penjual memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, walaupun mempengaruhinya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Baiklah, selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang atau jasa dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Pada pasar oligopoli, setiap perusahaan memosisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli dalam Islam didefinisikan sebagai keadaan di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Penjualan tersebut memiliki kekuatan pasar yang sangat besar dan dapat menentukan harga jual barang atau jasa tersebut. Pasar persaingan dalam perspektif Islam. 1. Kebebasan berekonomi. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, penipuan, dan eksploitasi. Yang kedua yaitu keadilan. Islam menjunjung tinggi keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perekonomian. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Kemudian di sini ada contoh pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam, yaitu pasar tradisional, pasar swalayan, pasar grosir, pasar lelang, dan online. Baiklah, di sini ada pasar persaingan monopolistik dalam perspektif Islam. Memiliki beberapa karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu 1. Kebebasan berekonomi, 2. Keadilan, 3. Kemakmuran. Nah, berikut adalah beberapa contoh pasar persaingan monopolistik dalam perspektif Islam, yaitu pasar pakaian, pasar makanan, pasar jasa, dan pasar hiburan. Nah, di dalam Islam ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi monopoli, yaitu 1. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar untuk mengatur harga barang. Kedua, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksi barang. Ketiga, pemerintah dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya monopoli. Berikut adalah beberapa contoh pasar monopoli dalam perspektif Islam, yaitu menimbun beras oleh pedagang pada saat terjadi kelangkaan beras. Yang kedua, penimbunan minyak goreng oleh pedagang pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng. Kemudian, penimbunan obat-obatan oleh pedagang saat ada terjadi wabah penyakit seperti COVID yang terjadi kemarin. Baiklah, kita lanjut pasar oligopoli. Dalam pandangan Islam, tidak terlalu menyimpang seperti pasar monopoli. Hal ini karena dalam pasar oligopoli masih terdapat persaingan antara perusahaan, meskipun tidak sebesar persaingan dalam pasar persaingan sempurna. Namun, pasar oligopoli juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketidakadilan harga, karena perusahaan-perusahaan oligopolistik dapat menentukan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang wajar. Yang kedua, hambatan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk pasar karena perusahaan-perusahaan oligopolistik dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Di sini ada beberapa contoh pasar oligopoli di Indonesia, antara lain 1. Pasar otomotif dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti Honda, Toyota, Suzuki, dan lain-lain. Yang kedua, pasar semen dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti Semen Indonesia, Semen Gresik, dan semen lain-lain. Kemudian, pasar telekomunikasi dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lain.
Oke, kita lanjut. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi adalah suatu keadaan di mana sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Efisiensi alokasi dapat dicapai jika semua sumber daya yang ada digunakan secara maksimal dan menghasilkan output yang maksimal pula. Sedangkan efisiensi distribusi adalah suatu keadaan di mana pendapatan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Efisiensi distribusi dapat dicapai jika semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Adapun contoh efisiensi alokasi. Yang pertama, seseorang petani menggunakan semua lahannya untuk menanam padi. Yang kedua, pemerintah membangun jalan di semua daerah sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Yang ketiga, sebuah pabrik menggunakan semua mesin dan tenaga kerjanya untuk memproduksi barang. Di sini terdapat juga contoh efisiensi distribusi. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Yang kedua, perusahaan memberikan gaji yang layak kepada karyawannya. Yang ketiga, penduduk suatu desa bekerja sama untuk membangun fasilitas umum. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.